Dulu yang pertama 54,2, kemudian naik 69,21, sekarang naik jadi 72,97. Ya. Tapi masih ada yang kurang, ya, yang di bawah rata-rata itu masih ada. Nah, katakanlah jadi katakanlah 66 itu B, masih ada 15 orang yang di bawah B. Ya. Nah, kalau C itu katakanlah 56, maka yang di bawah C ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 yang di bawah C. Baik. Saya akan mungkin bisa dicek sebentar ya pekerjaannya yang dulu. Nah, untuk soal pertama itu masih ada yang belum menuliskan uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu saya hanya minta dituliskan satu kali saja. H0 data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi yang lain. Ya. Kemudian untuk data satu p-value-nya berapa, kemudian data berdistribusi apa. Untuk data 2, p-value-nya berapa, datanya berdistribusi apa. Nah, itu nilainya 4. Ya, nilainya 4. Kemudian ada uji kesamaan varian H0 dan H1-nya harus ditulis kan ya. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, sigma 1 kuadrat tidak sama sigma kuadrat. P-value-nya berapa? Kesimpulannya apa? Tolak H0 atau gagal tolak H0. Itu poinnya 2. Harus lengkap seperti itu. Nah, P-value-nya di situ adalah 0,942. Kemudian untuk bagian A, itu tuliskan H0-nya. H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2, itu poinnya 4. Kemudian T-value dan P-value-nya dituliskan. Ya. Tapi kalau T-value-nya nggak ada, masih nggak apa-apa. T-value-nya itu 0,34, P-value-nya 0,367. Nah, H0-nya ditolak atau gagal ditolak. Kesimpulannya apa? Rata-ratanya sama. Jadi gagal tolak. Itu poinnya 4. Ya. Jadi untuk pengujian bagian pertama itu H0 H1, nuliskan itu dapat poin 4. Kemudian nuliskan p-value, kemudian dia lebih besar atau lebih kecil dari alfa, H0-nya ditolak atau gagal ditolak, dan kesimpulannya itu poinnya 4. Ya. Untuk B-nya, mu1 minus mu2 sama dengan 3, H1-nya mu1 minus mu2 lebih besar dari 3. Itu 4 nilainya. Kemudian T-value-nya 0,34, P-value-nya 0,648. Kesimpulannya gagal ditolak. Ya. Itu poinnya 4. Ya. Poinnya 4.
Kemudian untuk nomor 2, H0-nya mu1 sama mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2, itu poinnya 4. Kemudian sigma X bar 1 minus sigma X bar 2-nya sama dengan 0,302. 0,302, Z hitungnya 1,987 lebih besar daripada Z tabel. Tolak H0. Itu 4 poinnya ya. Menuliskan sigmanya, Z-nya lebih besar dari Z tabel, tolak H0, itu 4. Kemudian tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu 2. Kemudian yang nomor 3, itu berpasangan, H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Itu nilainya 4. Kemudian tuliskan T value dan T value. T value-nya 2,39, bisa juga min tergantung pada H0 H1-nya. P value-nya 0,02. Sehingga H0-nya ditolak, kesimpulannya dan sebagainya, ini 4 poinnya. Nah, yang terakhir N-nya itu 138 atau 139. Itu juga 4 poinnya, karena pendek sekali. Sehingga totalnya ada 10 kali 4 sama dengan 40, ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, totalnya 44. Kemudian saya rasiokan untuk mendapatkan kalikan 100%. Itu gambarannya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Salam. Kalau tadi kan misalnya yang nomor 1 tadi kan, kata Bapak kan H0-nya kan mu1 kurangi mu2 sama dengan 3. Nah, kalau saya nulisnya mu1 sama dengan mu2 plus 3 itu sama aja nggak, Pak? Nggak apa-apa, sama saja. Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi seyogianya di sebelah kiri itu ya, mu1 dan mu2-nya gitu, makanya diselisihkan sama dengan 3. Tapi kalau ditulis seperti itu nggak apa-apa, atau hakikatnya sama saja. Ya, Pak, dalam Pak. apa? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan seperti Galang tadi. Saya lihat punya kamu tuh, saya benarkan sudah. Yang lainnya, banyak yang lupa untuk distribusi normal itu ya, yang nomor 1 itu. Silakan, kalau ada atau lagi dicek, ada yang kurang jelas mungkin tadi penilaiannya.
Atau terlalu cepat saya tadi? Dari saya cukup, Pak. Cukup? Ya. Ya, silakan. Oke. Nomor 2 ya. H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Nulis itu saja poinnya 4. Nah, ini kan manual toh. Jadi mesti ngitung deviasi standar kan. Untuk X1 bar minus X2 bar, deviasi standarnya rumusnya ada di buku, tinggal masukkan aja. Dapatnya 0,302. Kemudian dihitung, set hitungnya 1,987. Itu lebih besar daripada set tabelnya. Itu nilainya 4. Terus kemudian termasuk juga karena lebih besar maka tolak H0. Ya. Nah, kesimpulannya dengan kata-kata itu poinnya 2. Jadi di sini poinnya 10. Cukup jelas? Ya. Enggak, lebih besar. Coba baca lagi. Dan teman-teman yang lain yang banyak yang benar juga di situ. Ben, ya. Pak, yang nomor 2 itu ada disuruh nyari confident interval nggak sih Pak kayak? Oh iya, disuruh. Nah, saya lupa. Yang mu1 data 1 ya yang pertama. Yang pertama. Ya. Untuk interval keyakinannya itu saya bebaskan. Enggak saya hitung ya. Biar lebih ngurangi kesalahan. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Dari saya cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nanti saya umumkan, tapi paling nggak punya gambaran, ya. Sudah punya gambaran sebelum masuk ke evaluasi yang ketiga besok, apa yang harus dilakukan, ya. Jadi masih ada 2 evaluasi lagi, jadi masih ada kesempatan terus, ya. Jangan putus asa. Baik, untuk besok, ya, saya review lagi. Kita ada desain eksperimen hanya satu faktor, ya, satu faktor dengan beberapa level yang dipilih secara fix dan secara acak. Ya, pemilihan level-levelnya tadi bisa secara fix, secara acak. Nah, coba dilihat lagi apa yang harus dianalisis untuk yang fixed effect, ya, dan juga hipotesisnya itu apa. Ada 2 hipotesis kan ya, menggunakan mu dan menggunakan tau. Nah, kemudian apalagi yang dihitung, ya, buat catatan kecil ringkasan,
gitu. Sehingga nanti sudah tahu untuk fixed effect H0-nya, H1-nya, apa saja yang akan dianalisis ya. Nah, kemudian saya waktu itu lupa untuk mengajarkan menggunakan tagi atau sudah ya? Uji atau comparison. Apa sudah? Untuk mencari dari level-level itu mana yang berbeda sebetulnya. Sudah pernah belum? Uji tagi. Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya tambahkan. Nanti saya hidupkan dulu aja. Selesaikan dulu reviewnya ya. Jadi apa yang harus dianalisis, macam apa saja analisisnya yang bisa dilakukan untuk kalau kita memilihnya secara tetap, ya, secara fix. Tapi ingat, semua percobaan itu dilakukan secara random ya. Jadi selalu randomisasi dilakukan sewaktu kita mengeksekusi eksperimen. Ya. Kita membuat rancangannya, nah waktu eksekusi kita acak. Makanya selalu ada kata randomize ya. Nah lain lagi kalau dipilih levelnya secara acak, secara random. Jadi di soalnya biasanya kan kata-kata selected atau chosen randomly. Itu clue untuk model yang menggunakan pemilihan secara acak. Nah, H0-nya, H1-nya yang digunakan sigma tau kuadratnya. Ingat itu ya. Nah, kalau H0-nya ditolak, berarti sigma H1-nya yang diterima sigma tau ya, treatment ya. Kuadrat lebih besar dari 0 harus dihitung kan ya. Dan kemungkinan harus menghitung interval keyakinannya. Nah, apa artinya interval keyakinan? Dari rasio ya antara varian perlakuan dengan varian keseluruhan, kemudian berapa persen kontribusinya dan sebagainya. Itu tipikal untuk model acak, ya. Bukan model tetap. Nah, kesimpulannya sebetulnya apa yang perlu dipahami ya. Kalau yang tadi kan hanya membandingkan ada tidaknya perlakuan, nilainya, kemudian apakah min-nya rata-ratanya sama atau tidak. Kalau ini kita menghitung variannya dari treatment dibandingkan dengan varian dari error. Nah, apa artinya kalau variansinya besar? Kesimpulannya apa? Kan itu ya, untuk efek acak atau random. Itu untuk kalau kita menggunakan satu faktor dengan beberapa level. Nah, kalau kita menggunakan dua faktor, kita bisa menggunakan faktorial umum, kan? Ini kita sudah latihan 2 kali 2 ataupun 3 kali 3 ataupun 2 kali 2 kali 2 bisa, 3 kali 3 kali 3 bisa. Artinya ada 3 independent variable atau variabel bebas, ada 3 faktor, dan mungkin masing-masing faktor itu memiliki 2 atau 3 level. Ya. Jadi kalau 2 kali 2 kali 2 artinya ada 3 faktor, masing-masing 2 level. Kalau 3 kali 3 kali 3 ada 3 faktor, masing-masing 3 level. Nah, pemilihan faktor itu tadi bisa juga secara acak. Ya. Dan secara pemilihan levelnya secara acak dan juga bisa secara tetap ya pemilihan levelnya. Nah, apa yang terjadi ya bila semuanya dipilih secara tetap atau semuanya dipilih secara acak, random atau kombinasi ya.
buat tabelnya. Perbedaannya kan suatu menghitung nilai F-nya kan ya. Ada yang dibagi oleh MS interaksi, MS treatment-nya, ada yang dibagi oleh error. Masih ingat ya semuanya itu, jadi tinggal dibuatlah ringkasannya. Masih ada waktu. Open book, ya. Kerja di rumah, supaya cepat saja. Oh, kalau begini saya harus begini. Kalau begitu harus bagaimana? Buat ringkasannya. Dan semuanya bisa diselesaikan dengan tes. Kemudian ada satu lagi yang kalian pelajari sendiri. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Pemahaman interaksi itu apa sih sebetulnya? Ya, apa yang dimaksud dengan interaksi? Di buku ada, di PPT juga ada. Coba lagi di googling penjelasan yang dimaksud dengan interaksi. Bukan kalau uji interaksi H0 apa, H1 apa, kemudian kalau P value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak dan ada interaksi antara dua faktor ini. Bukan begitu, tapi apa yang dimaksud dengan interaksi, pemahaman interaksi. Nah, interaksi terjadi kalau bagaimana? Bukan penolakannya dari H0 atau gagal menolak H0-nya, bukan. Tapi apa yang dimaksud dengan interaksi. Nah, untuk yang fix, kalau kita ingin mengetahui faktor mana atau level mana ya yang memberikan perbedaan, misalkan ada level 1, level 2, level 3, yang mana yang menimbulkan perbedaan sehingga H0-nya itu ditolak. Nah, itu bisa kita gunakan tagi. Ya. Kita gunakan tagi, uji tagi. Nah, saya gunakan contoh yang kemarin. Nah, kemarin kan ada tipe material, temperatur, sama umur baterai. Masih punya nggak datanya? Masih punya datanya nggak? Nggak di save, Pak. Kenapa? Nggak saya save waktu itu, Pak. Aduh, harusnya ya di save lah. Kalau boleh tahu itu soal yang mana ya, Pak? Yang awal desain faktorial itu loh. Oh, Ada soal itu. Yang ada di PPT juga, ada di PPT. Ini yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini ada 36 data. 36 data. Saya nggak bisa kirim.
Totalnya yang 36 data itu ya, Pak? 36 data, ya. Ya, masih ada saya. Coba ini kalau enggak saya kopikan, saya kirimkan. Itu saya kirimkan datanya di WA. Coba tinggal di copy aja. Yang tadi nggak punya datanya, data di WA. Ketemu nggak? Ya Pak, sudah terkirimkan Pak. Ya, sudah pakai aja. Sudah punya datanya ya? Semua sudah punya? Sudah? Sudah Pak. Oke, katakanlah kita satu-satu aja ya. Kita tahu ya, waktu gambarkan efek-efek itu ya, lewat grafik,
lewat ANOVA, kemudian ada main effect plot ya. Masih ingat kan? Seperti ini. Nah, kita dapat grafik seperti ini kan? Nah, kita dapat grafik seperti ini. Ya, kalau tipe material ya, yang ketiga akan membuat rata-ratanya lebih lama umurnya. Kalau temperatur semakin tinggi temperaturnya, dia semakin rendah. Ya. Nah, kita ingin tahu, ya. Jadi sama saja untuk satu faktor atau dua faktor, ya. Nah, kita sekarang masuk ke start ANOVA untuk satu saja, ya. Untuk satu saja, jadi mesti pakai apa? One way, ya. Responnya UB, faktornya temperatur, jadi data di satu kolom untuk semua levelnya. Misalkan ini yang temperatur. Yang temperatur bisa diikuti sampai ini. Kemudian ada, bisa ya? Kelihatan kan? Masuk ke comparison. Kelihatan, Pak. Ya, masuk comparison pakai Taki. Ini error rate-nya biar pakai default-nya saja ya. Default-nya ini Taki. Kemudian interval plot untuk difference of mean sama grouping-nya dicentang. Ya. Sudah? Saya sudah buat masalahnya. Hasilnya nanti seperti ini. Ini kita asumsikan ya, equal variance. Enggak, kita cek dulu. Misalkan seperti ini. Permisi, Pak. Ya. Screen-nya berhenti, Pak. Hasilnya bagaimana? Berhenti. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi di oke kan Tadi nanti screen-nya berhenti, Pak. Mohon maaf, saya bingung. Hasilnya berhenti maksudnya gimana? Mohon maaf, Pak, tadi share screen-nya berhenti, Pak. Oh. Atau saya yang lag kayaknya, Pak. Yang saya tunjukkan kelihatan? Muncul nggak? One way ANOVA, umur baterai versus temperatur ini muncul? Kelihatan? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul. Sebelumnya ini yang nggak itu ya, yang bingung. Tadi kan ANOVA, Yep. ya. ANOVA, terus one way. One way. Terus responnya di satu kolom. Ya. Respon data are in one column. Karena kan kita di satu kolom responnya UB ini ya. Respon UB, faktornya temperatur. Terus yang dicentangi yang di comparison. Pakai Taki, pakai interval plot, pakai grouping. Sudah? Bisa diikuti? Saya okekan lagi ya, karena saya sudah punya. Saya cancel aja. Nah, tadi hasilnya seperti ini.
Ya, kita ini H0-nya ditunjukkan. Di sini artinya H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Alternatif hipotesisnya salah satu, paling sedikit salah satu tidak sama. Atau semuanya tidak sama. Tapi salah satu alfanya 0,05. Variansi dianggap sama ya. Jadi kita nggak melakukan Bartlett test ya. Jadi ini levelnya 3. Nah, p-value-nya 0, artinya memang betul ya, H0-nya ditolak. Jadi tidak semuanya sama, atau salah satu ada yang tidak sama. Yang mana yang tidak sama? Yang mana tidak sama? Nah, ini diuji dengan Taki pairwise comparison ini ya. Nah, di sini kita tadi kan minta dikasih nama. Nah, ini artinya A dengan B dan C tidak sama. Jadi temperatur 15 dengan rata-rata sekian, temperatur yang 70 dengan rata-rata 107, temperatur 125 dengan rata-rata 64,17 itu berbeda semuanya. Nah, ditunjukkan di sini. Jadi ada penjelasannya. Jika suatu interval tidak mengandung 0, maka min-nya itu berbeda. Jadi di sini 0 di sini. Jadi kalau 0 ada di dua-duanya, maka dua-duanya itu bisa dianggap sama, tidak ada perbedaannya ya. Nah, lihat tadi kan, kalau temperaturnya makin tinggi, ya, umurnya makin lama, makin pendek kan ya. Nah, seperti ini, ya, ternyata memang berbeda. Jadi memang efek temperatur itu menurunkan umur baterai. Menurunkan umur baterai, dan memang umurnya itu berbeda satu sama lain. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa, Pak. Jadi ini tadi kan A, B, C. Yang 15 itu A, ini B, ini C. Ternyata tidak sama ya. Karena 0 tidak ikut di sini. Kalau dia berpotongan sedikit dan ada 0-nya juga, mengandung 0, artinya mengandung 0 itu berarti mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Itu kalau mu1 sama dengan mu2 atau H0-nya, dan H0-nya gagal ditolak, maka mu1 kurangi mu2 kan sama dengan 0. Karena mu1 sama dengan mu2. Jadi kalau 0 ada di dua-duanya, maka berarti kedua-duanya itu bisa dianggap sama. Nah, kita rubah sekarang kalau dibandingkan terhadap tipe material. Ya. Lakukan yang sama lagi, ANOVA, kemudian one way. Nah, ini diganti tipe material. Coba, terus nanti comparison lagi ya. Pakai Taki. Ini yang paling gampang Taki ini. Sudah keluar hasilnya. Seperti ini. Oh maaf. Nah, dia 0,087. Kalau kita pakai 10%, alfanya, ya kita bisa bilang punya pengaruh, artinya juga ada perbedaan. Gitu kan. Kalau 5% tidak.
Nah, dibuktikan di sini. Nah, ini sama A. Nah, ini ada 0. Jadi semuanya melewati 0. Artinya mu1 dikurangi mu2 atau mu1 dikurangi mu3 atau mu2 dikurangi mu3 itu 0. Coba confidence levelnya kita rubah jadi 90. Rubah jadi 90. Kalau 0,9 ya pakai 90%, 10% dia jadi berubah semua. Bisa diikuti, ini menarik kan? Nah, ini nolnya tidak berada di interval keyakinannya. Bagaimana? Kita lihatnya dari groupingnya aja kan Pak ya? Iya, dari groupingnya aja. Kalau interval keyakinannya juga sudah ditunjukkan, tapi paling gampang pakai groupingnya. Jadi begitu alfanya dirubah tadi atau confidence-nya dirubah ya, ini juga berubah kan jadinya. Karena tadi kita tahu waktu menggunakan alfa 5%, p-value-nya kan 0,08 ya. Yang pertama 0,08 toh, ini tadi. Sehingga sama semuanya. Kalau untuk yang temperatur menggunakan 90%, ya akan lebih itu lagi ya. Ya tetaplah. Jadi keluar ABC ya, seperti ini. Nah, seperti ini kan untuk temperatur. Tadi untuk temperatur ya. Untuk tipe material, tipe-tipe, bentar, apa saya keliru tadi, sebentar. Untuk start, one way, mungkin saya ganti ini, P, comparison, sama, 90, oke. Bentar, kok 95 sih masih. Kok masih nggak mau 90 ya? Harusnya yang errornya tadi Pak diganti 10. Errornya yang mana? Yang di comparison. Comparison. Oh, errornya ini ya. Ini Yeah. misalnya 10 ya. Oke, terima kasih.
Tipe material, oke ya, saya okekan. Oh masih ya? Oh sudah berubah, ya. Ini. Nah kalau begini ya, 2 dengan 1 itu sama, ya. 2 dengan 3 sama, tapi 3 dengan 1 berbeda. Ini maksudnya. Gampang tuh ya. Di sini juga jadi berbedanya di bawahnya. Untuk efek random nggak bisa ya, nggak perlu melakukan ini ya, karena kita nggak mandingkan min-nya, kita menghitung variansinya. Baik, sampai di sini masih ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Hubungannya dengan two-way ANOVA yang nanti dicari itu apa ya, Pak? Nah, kalau two-way ANOVA kan seperti ini tadi, ya. Two-way ANOVA seperti ini, mana ya? Saya punya two-way ANOVA. Nah, ini two-way ANOVA. Ya. Kan semua fix ya. Kemudian di sini ada interaksi, ya. Nah, kemudian di sini kan dua-duanya signifikan, ya. Cuman yang tipe material P-value-nya ada 0,002, temperatur 0,000, ini gitu kan. Nah, kita ingin tahu, ya. Nah, di sini diberikan rata-ratanya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tipe material maupun temperatur itu mempunyai pengaruh yang kuat, signifikan, karena P-value-nya kecil dari alfa. Itu berarti kan kita menolak H0, ya. Kita menolak H0. Nah, H0-nya kan ada 2 macam. Pakai min, artinya karena kita punya 3 level, ya. 3, jadi 1, 2, 3, artinya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Atau tol 1 sama dengan tol 2 sama dengan tol 3 sama dengan H0. Itu adalah H0-nya. Mu 1 dan mu 2 dan mu 3 sama dengan 0. Ya, kalau menggunakan mu cukup sama, kalau menggunakan tau di akhir disamakan dengan 0. Nah, kita menolak H0 artinya. Jadi mesti ada satu pasang yang sama. Yang tidak sama, mohon maaf. Ada satu yang tidak sama. Atau ada satu yang sama dengan, tidak sama dengan 0. Kalau menggunakan tol. Nah, kita ingin tahu sekarang mana yang berbeda. Ya, mana yang berbeda. Nah, kalau temperatur tadi, ternyata tiga-tiganya berbeda. Sehingga kalau kita menguji umur baterai di 3 temperatur ini, mereka memang benar-benar berbeda. Bahwa di temperatur yang paling rendah, umurnya akan paling lama. Betul, itu. Tetapi waktu dengan tipe material, ya, nah ternyata antara material kedua dengan
ketiga itu nggak ada bedanya sebetulnya umurnya. 2 dengan 1 juga nggak ada beda. Yang memberi perbedaan itu adalah tipe material 3 dan tipe material 1. Jadi kalau 2 itu nggak dipakai, ya kita gunakan misalkan milihnya ya milih 3 atau 1 gitu. Nah 1 itu yang umurnya panjang atau pendek tadi ya? Satu yang pendek, Pak. Pendek, ya. Umurnya pendek, material 3. Jadi pilih ini aja, 2 percuma. 2 itu bisa ke sini nantinya gitu. Nggak ada bedanya dia. Makanya gunakan, pilih yang ketiga atau yang pertama. Itu gunanya ya, tagi tadi itu. Sampai di sini masih ada pertanyaan. Jadi mungkin aja saya tanyakan di evaluasinya gitu kan. Bila dari faktor yang dipilih atau level yang dipilih secara fix atau tetap ada perbedaan menunjukkan apa dia berpengaruh ya, maka di antara level itu mana yang berbeda. Nah ini bisa dicari dengan menggunakan uji tagi tadi. Baik, sampai di sini cukup jelas. Izin bertanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau misalnya di groupingnya itu sama semua, berarti si material ini nggak ngaruh sama umur baterainya, Pak? Material ini tuh nggak mempengaruhi umur baterainya, Pak? Iya. Atau bagaimana, Jadi, Pak? Kalau semuanya sama, artinya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ya. Sehingga H0-nya gagal ditolak. P-value-nya pasti besar. Kalau situasi seperti itu. P-value-nya sewaktu serentaknya itu pasti besar. Itu. Kalau P-value-nya kecil tapi nanggung nggak sampai 0,000 bisa dieksplorasi lagi ya. Kalau 0,006 misalkan gitu, ini kok sepertinya kok bisa-bisa dia H0-nya itu gagal ditolak. Nah, kita cek lagi lebih jauh. Kalau gitu mana yang memberikan perbedaan? Tiga-tiganya tidak berbeda sama sekali satu sama lain. Mungkin ada yang sama seperti ini tadi kan ya, tipe itu. Jadi yang berbeda hanya 1 dengan 3. Nah, seperti temperatur tadi kuat sekali, P-value-nya kecil sekali. Sehingga waktu dites, diuji dengan tagi, oh betul-betul tiga-tiganya itu berbeda rata-rata. Ya, itu ya. Jadi untuk mencari lebih dalam lagi mana yang memberi perbedaan, sehingga dia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap respon. Ya, mudah-mudahan jelas sudah. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Baik, saya akan teruskan sedikit kita latihan regresi. Yang ini sudah cukup banyak kan latihannya. Jadi ingat ya, kalau menggunakan campuran, ya ada fix, ada random, jangan lupa gunakan apa? Restricted ya, restricted model. Dicawang itu. Jangan sampai lupa. Kalau enggak nanti enggak keluar nanti kan. Kalau dua-duanya random, gunakan balance ANOVA begitu saja enggak apa-apa. Tapi kalau ada satu, ada gabungan, maka gunakan opsi restricted. Ya. Itu dicawang. Itu aja. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita sekarang latihan menggunakan buku Montgomery. Buku Montgomery chapter 10. Chapter 10. Halaman 436 ya. Soal 10.7. Sepuluh tujuh. Sudah lihat? Sepuluh. Sepuluh tujuh.
Permisi Pak. Ya, silakan. Untuk yang B, test for significance of regression itu yang R-square ya Pak? B. Nah, untuk signifikansi dari regresi itu pakai yang prediktor dan sebagainya atau pakai analisis of variance untuk semuanya. Test for significance of regression. Konklusinya apa yang dapat diambil dari situ? P-value dari konstan itu, Pak. Value dari konstan. Ada lagi yang lain yang mungkin bisa apa bedanya B dengan C? Apa bedanya B dengan C? Makanya saya kasih latihan ini. Apa bedanya? Kalau yang C itu lihat di koefisiennya, jadi mana aja yang dihapus dari persamaannya itu Pak. Betul. Ya, jadi C itu menggunakan tabel yang di atas itu ya, prediktornya apa dan sebagainya. Yang B-nya ini gunakan analisis of variance. Ya, sudah dipahami kan ya. Nah, untuk B, P-value-nya berapa? P-value-nya berapa? Hasil tabelnya itu 0,003 Pak. betul, 0,003. Berarti kita memang bisa membuktikan bahwa regresi ini memang signifikan. Ya. Berarti kebebasannya 3, kan ya? Berarti kebebasannya 3, karena kita mempunyai 3 faktor.
Nah, kemudian untuk C-nya, lihat sekarang yang di atas, prediktornya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di situ? Konstan, RTM, octane number, sama compressionnya bagaimana? P-value-nya. Semuanya kurang dari alfa, Pak. Ya, oke. Berarti memang betul-betul ya, kita membutuhkan ketiga regressor tadi. Karena P-value-nya, dan itu sudah dibuktikan sebelumnya lewat regresi secara keseluruhan di hasil outputnya analisis of variance. Jadi kalau P-value-nya di ANOVA-nya itu rendah, itu kemungkinan persentase terbesar ya, itu pasti tiga-tiganya signifikan. VIF, Variance Inflation Factor, sudah saya berikan di versi bahasa Indonesia itu kan. Di versi bahasa Indonesia saya berikan di kemarin saya dikirimkan itu halaman 235, itu ada halaman 235 versi bahasa Indonesia yang kemarin analisis regresi berganda dalam Minitab ya. Jadi yang contohnya itu adalah karbon monoksida versus nikotin, tar, dan berat. Variance inflation factor digunakan untuk mengidentifikasi adanya multikolinear dalam model. Multikolinear adalah suatu keadaan di mana antar variabel prediktor berada berhubungan sangat erat. Dalam regresi, apabila ada korelasi antar variabel prediktor, maka akan ada ketidaksesuaian model yang telah dibuat. Jadi PEF-nya harus kecil. Ya, kalau PEF-nya besar dari 1, berarti ada korelasi antar variabel prediktor sehingga ada ketidaksesuaian model. Literatur lain menyebutkan apabila PEF lebih dari 5 atau 10 maka takdiran parameter kurang baik. Jadi tidak ada hubungan di antara RPM dengan octane number dan kompresi. R kuadratnya 80%. Ya. Kurang bagus lah sebetulnya. Ya, kalau bisa 90% ya. Nah, sekarang coba dicek uji asumsi residualnya. Uji asumsi residualnya. Distribusi normal identik dari fault in one bisa dilihat kan, dia harus acak.
Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Kan dari fit regression modelnya kan tesnya menunjukkan R-square-nya 80% ya Pak. Kemarin itu kan kalau nggak salah, 80%, betul. ya kalau nggak salah yang bagus itu kan 90% Pak. Ya, tadi kan saya sudah bilang, jadi sebetulnya kurang ya, tapi masih boleh lah. Masih boleh Pak. Nah, masih boleh. Nah, sekarang tinggal dicek itu. Kalau lack of fit tidak ada ya, karena tidak ada replikasi. Nanti hari Kamis kita latihan lagi. Oh iya. Oke, nah tinggal gitu aja sekarang. Lihat ya, identik, independen, sama distribusi normal. Untuk resinya normal, Pak. Normal ya, P-value-nya berapa, Chan? Lebih dari 0,15. 0,15. Betul. Terus ini yang penting juga independennya. Pakai ACF-nya coba. Untuk independen autokorelasinya itu nggak sampai merah-merah, Pak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke, cocok ya. Nah, yang versus ini, versus predicted atau fitted value sama versus order ya. Di 4-in-1 tuh kamu gunakan itu. Kalau yang pakai grafik 4-in-1 itu menyebar, Pak. Menyebar. Tapi coba lihat yang versus predicted atau versus fitted value. Kalau versus observation ya memang menyebar sekali. Iya. Tapi yang Fitnya bentuknya gimana? Ada di dekat batas atas, batas bawahnya diberi nilai berapa? Di plot kamu, diberi batas berapa? Residualnya kan 0 tengahnya ya. iya. Terus atasnya berapa? 10 sama minus 10. Sama minus 10, Pak. Ah, betul. Lihat ya. Di atas dekatnya 10 ada satu titik ya. Ada 2, Pak. Ada 2. Iya. Oh, satu lagi di ujung kanan ya. Iya, kanan. Kiri sama kanan. Nah, coba yang lain bisa dengarkan kiri kanan ya. Nah, di dekat 220 ada ya. Banyak. Di atas Iya. 0. Di atas 0 banyak, Pak. Ya, ada 4 ya. Kemudian ada di bawah ya. Di bawahnya minus 10 ya. Antara 220 sama 230. Benar? Iya, Pak. Ada 2. Betul. Terus udah itu di dekat antara 230 sama 240 itu ada yang di dekat 0 ya, di bawahnya 0 tapi. Iya, Pak. Oke. Sama 0. Ya, mepet sama 0. Nah, kemudian di 240 ada yang di bawah lagi, satu ya. Iya, Pak. Dekat Ada yang sampai 240. di bawah. Terus kemudian setelah 240 itu ada lagi di atasnya 0, ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau dihubungkan dengan yang di dekat 270 ya, Iya, Pak. yang lebih 10 itu seperti busur panah, betul nggak? Iya, Pak, seperti busur panah. Ya, bisa bayangkan kan, Chan? Ya, yang lain juga kalau buat apa? Ada 2 di bawah sekali ya, di bawah minus 10 ya. Tetapi sisanya itu membentuk lengkungan toh dari 210 ya, fitted value 210 itu ada
di atas 10 ya. Kemudian dia kalau lihat ya melengkung, ada 4 di dekatnya, di atasnya 0, kemudian terus lagi ada 3 di bawahnya 0, kemudian nyambung lagi ya di 200 berapa ya, 30, kemudian naik lagi. Nah, jadi seperti itu ya, busur gitu kan, dari atas ke bawah terus naik lagi. Ini kalau caranya melihat ya, ini perlu jam terbang, model seperti itu sedikit seperti busur. Ini menunjukkan adanya lack of fit sebetulnya, sehingga perlu dilakukan tambahan di dalam modelnya itu. Jadi masih ada yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin suatu interaksi juga bisa dicoba-coba ya, kuadrat dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan sedikit modelnya. Makanya R kuadratnya tadi cuma 0,8. Ya. Jadi masih ada faktor lain yang harus dimasukkan sebetulnya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Coba dibuat di 4-in-1 seperti Chandra tadi. Nanti akan kelihatan. Ya. Yang versus observation nggak terlalu, tapi memang lebih enak melihat versus observation ya, karena jelas. Jadi acak dia. Kalau yang fit itu yang agak sulit untuk mengevaluasinya. Baik, saya rasa cukup ya, karena besok malam kita masih ketemu ya, 6:30. Ya, pelajari lagi ya. Tadi sudah saya review apa saja yang perlu dihitungkan. Nanti coba saya hasilnya saya umumkan ya, untuk ini supaya mungkin bisa memotivasi. Kalau yang masih kurang jangan kecil hati, semangat terus untuk memperbaiki. Masih ada lagi regresi ya, satu lagi, masih ada 2. Jadi masih ada kemungkinan mendapatkan nilai bagus. Baik, untuk hari ini cukup sekian ya. 45 orang yang hadir ya. Semuanya di rumah-rumah. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.